Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad musyarakah. Musyarakah sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab. Berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu dan menyetujui. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak itu menyetorkan modal atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama. Dewan Syariah Nasional berpendapat bahwa musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. Kemudian dalam istilah para ahli fikih, musyawarah didefinisikan sebagai ungkapan yang beragam, seperti mazhab Maliki yang memberikan pengertian pemberian izin dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya beserta diri mereka. Maksudnya adalah keduanya memberikan izin kepada partnernya untuk membelanjakan harta milik bersama yang sudah digabung itu, sekaligus masing-masing tetap memiliki haknya atas haknya sendiri. Mazhab Hambali mendefinisikan perkumpulan dalam kepemilikan atas harta dan hak membelanjakannya. Kemudian mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa musyarakah tetapnya hak atas suatu harta milik dua orang atau lebih tanpa dapat dibeda-bedakan. Kemudian mazhab Hanafi menyebutkan bahwa musyarakah adalah akad antara pihak dalam modal dan keuntungan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak dapat menyetorkan modalnya. Kemudian kerugian dan keuntungan nantinya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. Dapat disimpulkan juga bahwa musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk finansial ini memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar hukum akad musyarakah. Akad musyarakah diperbolehkan dalam hukum Islam dan juga hukum fikih berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis serta ijma. Berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum bolehnya, Nisa ayat 12. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dibuat wasiat olehnya atau sudah dibayar hutangnya, tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Ayat ini berbicara tentang ahli waris yang bersekutu atau bersyirkah dalam bagian atas harta warisan. Dengan kata lain, syirkah diperbolehkan berdasarkan cara pembagian harta warisan yang sudah diatur mendetail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian, dalam dasar hukum bolehnya akad musyarakah ini juga diambil dari hadis Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku adalah orang ketiga di antara dua orang yang saling bermusyarakah atau bersyirkah selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya, dan ketika sudah ada yang mengkhianati, maka aku akan keluar di antara mereka." Hadis riwayat Abu Daud yang disahkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Secara jelas sekali, hadis Quds ini memperbolehkan akad musyarakah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamai kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bermusyarakah. Selain itu, hadis ini juga mengecam keras tindakan pengkhianatan atau kecurangan dalam akad musyarakah tersebut.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun akad musyarakah. Adapun syarat musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal maupun ditulis. Kontrak ini sebaiknya dicatat dalam tulisan, kemudian ditandatangani dan disaksikan oleh para saksi. Kemudian yang kedua adalah mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai atau emas atau perak yang nilainya itu sama, dapat terdiri dari aset perdagangan atau hak yang tak terlihat, misalnya hak paten, lisensi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Namun porsi melakukan pekerjaan ini tidak harus sama, demikian juga keuntungannya. Kemudian rukun dalam musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ijab qabul atau sigot. Adalah penawaran atau ijab dan penerimaan yang disebut qabul, yang dinyatakan oleh pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian akad. Kemudian yang kedua adalah modal, yakni masing-masing pihak itu menyetorkan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha proyek. Selanjutnya yang ketiga adalah kedua belah pihak atau akidah ini. Ya, ini memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Kedua belah pihak ini biasa disebut dengan mitra. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akad musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu mitra tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan ini. Dalam kemitraan tersebut, porsi kerja antara mitra satu dan mitra yang lainnya tidak harus sama. Demikian pula dengan pembagian hasil keuntungannya. Kemudian yang keempat adalah objek akad atau mahal, yang biasa disebut juga maqud alaih, yang mencakup modal atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak-pihak musyarakah ini. Kemudian yang kelima adalah nisbah atau bagi hasil. Bagi hasil ini ditulis dalam bentuk persentase, bukan bentuk uang yang tetap. Penentuan nisbah harus disepakati dari awal akad untuk menghindari resiko perselisihan di antara mitra. Apabila ada perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan bersama dan juga harus dimusyawarahkan. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dalam akad musyarakah. Kemudian yang keenam adalah pengikatan perjanjian pembiayaan musyarakah antara BUS atau UUS atau BPRS dan nasabah yang harus dituangkan secara tertulis dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di bawah legalisasi secara notaris. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Akad musyarakah sangat penting sekali keberadaannya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bank Islam. Dari satu sisi, bank nantinya akan mendapatkan kucuran dana yang dibutuhkan, sedangkan dari sisi lain, bank juga dapat memfungsikan dana tersebut dalam investasi dengan melibatkan para deposar dan investor ke dalam sistem musyarakah. Nah, pengaplikasian tersebut dalam akad musyarakah dalam pengimplementasian di perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan sebagai pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.
Setelah proyek itu selesai, maka nasabah mengembalikan dana pembiayaan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, pada lembaga keuangan khususnya dibolehkan melakukan investasi dalam kepentingan perusahaan. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama seperti memiliki modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijadikan oleh pelaksanaan proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh dilakukan tindak laku yang seperti sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi. Kedua, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. 3. Memberi pinjaman pada pihak lain. 4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. 5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cukup dan tidak cakap hukum. Yang kedua, biaya yang ada dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dan yang ketiga, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang selanjutnya yaitu adalah pengimplementasian perbankan dari akad musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini, yaitu nasabah parsial yaitu sebagai aset value, sedangkan bank syariah sebagai parsial pembiayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Baik, saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang akad musyarakah mutanakiswah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi, musyarakah mutanakiswah ini merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar mutanakiswah berasal dari kata yatanakisu, tanakis, tanakison, mutanakiswan yang berarti mengurangi secara bertahap. Lebih jelasnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan, musyarakah mutanakiswah atau MMQ adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Musyarakah mutanakiswah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirka-inen, di mana porsi modal atau hisa salah satu syari atau yang biasa disebut mitra, yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, atau naklul hisos bil iwat mutanakiswah kepada syari atau mitra yang lain, yaitu nasabah. Adapun landasan hukum akad musyarakah mutanakiswah, yaitu musyarakah mutanakiswah ini berlandasan hukum dan dapat disandarkan pada dalil yang mendasari akad syirkah dan ijarah, karena musyarakah mutanakiswah adalah akad gabungan antara kedua akad tersebut, yaitu Al-Quran Surat Shad 38 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad lamaka bisu'ali na'datika ila ni'aji wa inna kasiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'di ilal ladina amanu wa amilu sholihati wa qalilum mahum. Wadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa qarra raki'aw wa anaba. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada
sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Dasar peraturan pembiayaan perumahan MMQ juga dapat dilihat dari semangat Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 3 yang mengatur bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, akad MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan merupakan implementasi dari undang perbankan tersebut. Implementasi akad musyarakah mutanakiswah. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, nasabah akan membayar atau mengangsur sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah, hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nah, penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap bank atau barang berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selanjutnya, selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah sehingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambil alihan porsi kepemilikan bank syariah, sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan atau fee bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah. Produk musyarakah mutanakiswah dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan atau KKP maupun pembiayaan properti atau rumah atau KPR. Standar produk MMQ yang diuraikan dalam review ini masih terbatas pada pembiayaan MQ untuk kepemilikan properti, khususnya rumah atau KPR IB, dengan pertimbangan kebutuhan dan praktik di pasar industri perbankan syariah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.